akan menjelaskan mengenai salah satu pahlawan Indonesia yang masih aktif pada tahun 1942 sampai 1949. Mungkin banyak dari kalian nih yang belum tahu siapa sih itu Wikana. Untuk tahu lebih lanjut, simak terus videonya sampai habis ya. Wikana merupakan seorang tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahir pada tanggal 18 Oktober 1914 di Sumedang, Jawa Barat, berdarah Hindia Belanda. Memiliki istri bernama Asmina Binti Usman dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Lenina Suwarti Wiasti Wikana Putri, Temo Zain Karmawan Sukana Pria, Tati Sawitri Apratama, Kania Kikin Pratapa, Rani Sadarakana, dan Remondi Sitakodana. Wikana pernah menempuh pendidikan di ILS, lulus dengan nilai yang baik, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mulo. Nah, itu adalah sedikit biografi tentang Wikana. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung ke peranannya yuk. Insiden G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 membuat tokoh-tokoh yang bergabung di Partai Komunis Indonesia dipandang buruk oleh masyarakat. Jika dilihat dari sisi lain, beberapa tokoh PKI memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Wikana. Dari beberapa artikel-artikel di internet dijelaskan bahwa Wikana masuk ke dalam salah satu pahlawan yang terlupakan di sejarah. Padahal, jika kita simak lebih dalam, Wikana merupakan tokoh yang memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Bersama para pemuda yang merencanakan penculikan Soekarno dan Hatta, untuk mendesak terjadinya proklamasi. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini dilakukan karena sebelumnya Wikana sudah menemui Soekarno-Hatta dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno dan Hatta terlihat tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga terjadi adu mulut antara Soekarno dengan Wikana. Peristiwa Rengas Dengklok berakhir ketika Laksamana Maeda memberi jaminan untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Di saat itu, Wikana dengan segera mengatur kepulangan Soekarno dan Hatta. Wikana ikut serta dalam mengatur keperluan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tidak hanya itu, berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, proklamasi 1945 dapat dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Menteng yang terjamin keamanannya, dan memujuk para kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan proklamasi. Meski memiliki andil besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, sampai saat ini Wikana belum juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namanya juga tidak terlalu populer di kalangan para pejuang, bahkan terkesan dihilangkan dari sejarah. Beberapa dari masyarakat mengatakan bahwa tanpa Wikana, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar. Setelah Indonesia merdeka, Wikana aktif di dunia pemerintahan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Urusan Pemuda di Kabinet Syahrir II dan III. Kemudian menjabat kembali menjadi Menteri Pemuda di Kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Sedikit informasi tambahan, kurang dari setahun setelah peristiwa G30 SPKI, Wikana ditangkap oleh tentara dan kemudian menggiringnya ke Kodam Jaya. Dia sempat dibebaskan, namun pada Juni 1966 dibawa kembali oleh tentara dan saat itu tidak pernah kembali lagi. Membicarakan tentang akhir hayat Wikana, tak banyak informasi yang dituliskan seputar kematiannya di buku sejarah. Meskipun Wikana adalah seorang pejuang yang aktif di organisasi, ia tetap menyempatkan diri untuk menulis. Inilah karya-karya yang pernah ia buat. Alasan saya memilih tokoh Wikana dalam topik kali ini, karena Wikana merupakan salah satu pahlawan yang tak tercatat dalam sejarah. Jadi, saya mengangkat topik ini untuk menginformasikan ke pembaca atau pendengar mengenai siapa itu Wikana, bagaimana perjuangannya, dan peranannya di kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah biografi dan peranan dari tokoh pahlawan Wikana. Dilihat dari perjalanan Wikana, ternyata masih ada pahlawan-pahlawan berjasa yang belum dikenal oleh publik. Maka dari itu, semoga informasi yang saya sampaikan dapat disimak dengan baik. Selain itu, semoga dapat menambah ilmu kalian tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang tidak tertulis di dalam sejarah.